Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayrin Aminuddin dengan NIM 3 digit terakhir 051, mahasiswa Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan modul yang ketujuh ya, mata kuliah SolidWorks, mata kuliah CAD/CAM maksudnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang assembly ya. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke assembly. Untuk pengertiannya sendiri, assembly itu adalah proses menggabungkan beberapa part menjadi satu kesatuan sistem menggunakan software SolidWorks. Jadi itu ibaratnya kalau mobil, sebelum jadi mobil itu kan dia berupa part-part kan, seperti ada roda, ada bodi, ada kursi dan lain-lain. Nah, sebelum jadi mobil itu kan dia belum digabungin kan. Nah, proses menggabungkan itu semua itu yang dinamakan assembly, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja, gimana sih cara membuka file assembly. Nah, kita bikin baru. Nah, kita biasanya kan part, kita langsung aja ke assembly. Nah, setelah itu ketika kita udah masuk ke assembly, itu kita bakalan otomatis diarahkan untuk membuka file part-part kita untuk yang mau kita gabungin, seperti itu. Nah, di sini udah ada filenya. Nah, cara membukanya itu seperti ini ya. Kita klik aja filenya, kita open. Nah, nanti otomatis seperti ini kalau kita klik aja. Nah, kalau untuk membuka seperti itu teman-teman. Dan selain kita membuka file, kita juga bisa bikin sendiri ya, seperti kayak video-video yang sebelumnya kita kan bikin part tuh. Nah, kita bisa save part tersebut, lalu kita bisa buka caranya buka file tersebut itu dengan insert komponen, dengan menambahkan komponen ya, menambahkan part, lalu kita assembly seperti itu. Nah, berikutnya lanjut, ada types of match. Match itu hubungan antara komponen ya. Ya, kita close dulu. Sebentar. Nah, di sini kita buka lagi file baru. Nah, di sini nah, type of match kita open. Nah, untuk match itu tuh fiturnya ada di sini ya teman-teman. Jadi untuk cara menggabungkan hubungan antar komponen itu tuh ada banyak ya. Nah, di sini juga ada advance, ada analysis, ada mechanical, dan juga ada standar. Nah, untuk kali ini kita fokus di standar dulu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada match type, itu ada banyak ya. Ada coincident, paralel, perpendicular, tangen, concentric, lock, distance, dan juga degree. Nah, aku jelasin sedikit ya. Untuk coincident itu dia menggabungkan dua permukaan agar saling menempel gitu teman-teman, kurang lebih ya. Nah, untuk paralel itu membuat dua buah part itu sejajar ya, sama gitu. Terus untuk perpendicular itu tegak lurus. Lalu untuk tangan itu menggabungkan bola, ibaratnya tuh kayak kita menggabungkan bola ke ke sebuah bidang yang lurus gitu. Nah, jadi dia akan menempel di bidang tersebut. Terus yang berikutnya ada concentric, itu semacam kita memasukkan sebuah poros ke dalam lubang. Jadi dia akan terpusat di lubang tersebut untuk porosnya. Dan berikutnya ada lock. Lock itu untuk mengunci sebuah part.
Dan berikutnya ada distance, mengatur jarak antara kedua part. Yang berikutnya ada sudut ya, mengatur sudut antara dua part tersebut. Nah, sekarang kita lanjut fix part. Kita buka lagi. Nah, di sini di fix part. Nah, lalu kita insert lagi yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, di pojok kiri sini itu kan ada dalam kurung F, dan juga yang bawahnya itu minus ya, atau negatif ini, atau strip lah. Nah, bedanya itu kalau fix part itu komponen yang kita drop pertama tadi, kita kan pertama tadi ngedrop yang ini nih, yang triangle itu tuh biasanya otomatis menjadi fix dan tidak dapat bergerak. Yang dimaksud fix itu berarti itu udah sebagai base ya, atau kalau ibarat yang kemarin waktu kita mendesain itu origin ya, titik tengah. Jadi ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa digerak-gerakin. Nah, bedanya dengan yang belum fix atau gambar setelah part setelahnya itu dia bisa digerak-gerakin seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang fix part. Kita lanjut. Kita lanjut. Ini ya. Nah, kayak ini kita kan ngedrop pertama ini. Nah, ini otomatis akan menjadi fix part gitu teman-teman. Lalu kita masukin semua. Oke, di sini kita udah punya 4 part atau komponen. Nah, yang berikutnya itu ada standard match. Kita akan mencoba praktek ya, untuk menggabungkan atau memasukkan ini tuh ke dalam ini ya, dan kita bakal buat fix, gak bisa digerak-gerakin. Itu pakai coincident, perpendikular, dan juga paralel. Digunakan untuk hubungan dasar antar komponen seperti jarak dan sudut. Nah, caranya kita klik ini, klik mate. Nah, kita mau pakai mate yang mana? Misalkan ini ya, kita pakai coincident. Terus kita mau coincident kan menggabungkan apa ya, agar menempel kan si ini dengan yang ini. Nah, seperti ini. Ini berarti kan udah itu ya, udah sama dengan yang ini. Nah, berikutnya kita juga selain kita kan tadi mengekliknya sebuah sisinya kan, selain sisi kita juga bisa menggabungkan titik dengan titik, garis dengan garis, maupun sisi tadi. Nah, kita akan menggeser ini ke sini, ke dalam situ. Berarti kita coba titik ya teman-teman, titik ini dengan titik ini. Nah, seperti ini. Dan ingat ya, kan kita tadi di sini aku ulangin ya, kita kan tadi titiknya sebelah sini kan, pojok paling sini kan. Nah, kita juga menggabunginya atau mengeklik titik sebuah part yang mau kita gabungin itu sesuai gitu teman-teman. Misalkan kita ngeklik yang ini, jangan terus kita klik yang ini, berarti kan nggak sesuai nih. Nih, coba aku contohin ya. Kita klik titik ini, enggak. Kita klik titik yang ini. Nah, titik yang ini dengan yang ini. Kita mate.
dengan yang ini. Nah, otomatis kan nggak sama nih, beda, nggak kayak tadi. Caranya kita harus mengklik titik yang ini, kita mate titik yang ini dengan yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat ini kan masih bisa digerak-gerakin nih, berarti belum fix. Nah, kita fixin dengan cara kita titik klik yang sini dengan yang sini. Nah, seperti ini. Oke. Bisa kita lihat di sini ya, tanda strip di dalam kurung itu menghilang teman-teman, karena kita udah nggak bisa gerak-gerakin rectangle ini gitu. Sekarang kita kan tadi udah nyontohin untuk yang coincident, sekarang coba perpendicular ya. Nah, kita ini dulu kita coincident ini sama ini, kita mate ini, atau misalkan kita pengen paralel, kita paralel sini dengan yang kita paralel, dan kita hapus paralel ini dengan yang ini. Nah, dia otomatis akan gini ya teman-teman, akan sama dengan yang ini, sejajar gitu. Nah, kalau perpendikular itu, bentar, kita gabungin dulu ya. Perpendikular berarti sambungin yang ini, kita mate ini dengan yang ini, kita perpendikular. Bentar, kita mate. Oh iya, gini aja, garis ini dengan garis ini kita perpendikular. Nah, ini kan berarti dia tegak lurus kan ya sama yang ini. Nah, jadi perpendikular seperti itu teman-teman. Lalu kita consider lagi titik yang ini dengan ini. Nah, lalu menggabungkan ini dengan ini, dan seperti ini. Dan bisa kita lihat lagi untuk yang triangle itu nggak bisa digerak-gerakin lagi karena udah fix ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan semua. Caranya seperti tadi, kita mate ini sama ini, lalu misalkan pengen ini sama ini, maksudnya bukan itu sama width in, misalkan ini deh, ini sama ini. Nah, terus kita oke, lalu titik ini sih, lalu titik dengan titik. Nah, kita oke lagi, masih bisa digerak-gerakin nih, kita sedang lagi. Oke, kita checklist. Nah, seperti itu ya, kita udah masukin ini semua dengan standar match tadi, coincident, perpendikular, dan juga paralel sampai menjadi fix dan nggak bisa digerak-gerakin lagi gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada tangan dan juga konsentrik ya. Kita pindah file, kita open new file. Oke, kita buka yang itu. Nah, yang ini. Nah, tadi kan kita belum ada bentuk lingkaran kan ya.
Dan sekarang karena kita pengen mencoba mempraktikkan yang tangan dan juga konsentrik, itu harus berupa lingkaran. Jadi kita sekarang coba. Nah, ini kita copy lalu klik kanan, dan kita insert lagi aja. Nah, kita kan udah punya dua lingkaran nih teman-teman. Kita tadi udah mencoba mate yang coincident, paralel, dan juga perpendicular. Sekarang kita coba yang tangan. Nah, tangan itu kan konsentrik dulu deh. Konsentrik kan lingkaran ini dengan lingkaran ini. Nah, itu otomatis akan itu ya, dia akan memilih mate mana yang cocok. Nah, tadi aku juga lupa sih jelasin teman-teman. Jadi ketika kita agak milih pun, itu juga softwarenya akan mendeteksi nih mana yang cocok gitu tentang yang kita klik dua tadi. Jadi nggak perlu kita atur-atur lagi atau milih yang mana. Nah, ini kan udah masuk nih ke dalam, tapi masih bisa digerak-gerakin. Nah, kalau untuk bikin fix part, kita agar nggak bisa digerakin lagi, kita klik yang ini dengan yang ini, otomatis kan coincident. Nah, ini masih bisa diginiin, geser kanan kiri kan. Nah, kita bikin ini agar fix kita paralel aja. Ini sama ini paralel. Nah, otomatis ini nggak bisa di gerak-gerakin lagi teman-teman. Selanjutnya kita mate lagi. Oh iya, kan aku belum nyentuhin yang tangan. Jadi yang tangan itu seperti yang aku bilang di awal, itu seperti kita menggabungkan bola dengan bidang yang datar seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini, kita menggabungkan ini dengan yang ini. Nah, nah, otomatis ini kan akan menempel ya teman-teman. Nggak menempel sih, maksudnya dia ya bener sih, menempel. Intinya menempel dengan bidang yang datar gitu teman. Atau gampangnya lagi tuh seperti roda yang menempel ke aspal lah, seperti itu. Nah, kita ulang lagi, kita masukin ini ke sini, ini ke sini. Nah, di sini misalkan kita nggak pengen ngubah ininya, kita juga bisa biarin aja, nggak perlu di fixin. Ini kan udah nggak bisa nih. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk yang ketangan dan konsentrik. Lalu sekarang ada finding existing match dan deleting. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 7 ya. Oke teman-teman, untuk yang berikutnya itu kita itu ya memodifikasi. Kita buka filenya dulu. Itu yang finding existing match. Nah, yang ini. Oke. Nah, finding existing match, deleting atau modifying itu digunakan untuk melihat ataupun juga mengedit match yang sudah ada. Kayak ini nih, ini kan udah fix ya, nggak bisa diapa-apain. Nah, di sini aku mau coba ngedit. Caranya itu kita view match. Nah, di sini kita bisa lihat kita itu ini kan udah ada match-matchnya nih. Atau selain ini di sini juga kita bisa lihatnya di sini match ini. Nah, ini udah ada banyak, tapi yang lebih detailnya tuh di sini teman-teman. Ini benar-benar per ininya ya, per apa ya, ini kan semua. Kalau ini kita kan tadi mau ngubah modify yang rectangle doang. Misalkan di sini aku mau hapus nih,
cara ngapusnya itu klik delete, yes. Nah, lalu klik delete lagi, yes. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat yang terjadi. Bentar, terusnya sih udah ya. Bentar. Kita coba lagi view meet. Kita mau replace ya, save and continue. Bukan, ini kita mau view meet, kita mau menghapus ini, yes. Nah, setelah itu kita caranya keluar dari ini ya. Nah, kita bisa lihat yang ini. Kita hapus saja semua ya. Nah, berhubung kita udah hapus tadi, itu kan artinya dia udah nggak fix lagi kan. Cuma ini warnanya kenapa jadi begini? Oke, jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman untuk modifying. Jadi kalau kita mau mendelete sebuah match atau mendelete match atau memodifikasi, caranya seperti tadi. Di sini view match, lalu tinggal hapus atau modify mana yang mau di modifikasi gitu. Selanjutnya ada distance dan angle, kita langsung aja dan save. Kita bikin file baru di sini. Nah, yang ini ya. Nah, ini sebagai base nya. Kita insert yang ini. Ini tuh bentar. Oke. Kalau kita mau copy ini, kita tambahkan lagi. Ini saya tambahkan lagi wings. Kan tamit dulu. Nah, ini kan kita udah ada dua kotak ini. Nah, kita kan mau mengatur distance atau jarak ya antara dua kotak ini. Ini kan masih ada space nih. Caranya tuh seperti ini. Kita klik aja ini, dua ini. Lalu kita aktifin yang ini nih. Kita klik aja. Nah, tinggal kita mau atur jaraknya mau berapa. Misalkan 10.
Nah di sini otomatis akan mengisi jarak 10 atau 2 ini jarak 10 gitulah, hanya 20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jarak. Lalu untuk angle atau sudut itu ini, misalkan ini sama yang ini, kita meet sama yang ini, nggak bisa, jadi kita harus hapus ini dulu, delete, jadi delete. Nah kita meet yang ini sama yang ini, kita atur degree-nya. Di sini kita coba aja. Oh nggak bisa karena di sini ada mat yang menempel ini ya, kita delete yang ini. Nah kalau kita aduh, kita mate sama ini 30, nggak bisa ya, bentar, kayaknya aku salah. Oh iya, harusnya yang ini kayak nggak perlu. Ini tetap nyambung sama ya ini. Nah ini kan biar dia bisa, itu berarti ini sama ini, tapi di ini 30. Oh nggak bisa sih. Bentar, bukan. Kita coba bikin ulang lagi aja. Oke teman-teman, sini kita lanjut ya, bikin yang baru. Nah kenapa tadi ya, base-nya kita udah bikin yang distance tadi, sekarang kita yang angle-nya. Nah, di sini itu tinggal ini misalnya ini sama ini. Nah kita coba lagi ya sama ini, itu degree-nya diaktifin 30. Nah bisa. Jadi kalau kita udah aktifin ini ya, tadi aku salahnya sebenarnya menggabungkan ini ya, sisi yang ini sama yang ini tuh nggak bisa, karena kita kan mau ngatur degree kan, jadi harus garis dengan garis agar dia bisa kebentuk seperti sudut gitu. Nah ini 30, 90. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk degree-nya. Lalu sekarang kita lanjut ke koordinat sistem. Nah, kita langsung aja. Koordinat sistem. Yang ini
Jadi koordinat sistem itu digunakan untuk referensi posisi dalam assembly. Nah, jadi tuh ngelihatnya itu di sini teman-teman, di evaluate di mass properties. Di sini kan ada x, y, z, itu berarti center of mass part ini itu di situ. Nah, kalau kita pengen menambahkan apa namanya koordinat sistem itu dengan referensi geometri, lalu klik yang koordinat sistem. Nah, di sini kita bisa pindahin ke sini, katakanlah di sini aja nih, di sini. Nah, di sini kalau kita atur untuk posisi aksis X-nya itu yang sebelah mana, kalau aku yang ini aja, X berarti yang sini ya, Y-nya yang sini, lalu Z-nya tuh yang ke atas. Z yang ke atas. Mana tadi hilang? Kita ulang. Ini sistem, ini sini, ini Y, ini Z. Nah, Y itu yang sini, Z itu yang sini. Karena itu different ya. Tahu kalau enggak Z yang sini, yang sini. Nah, ada ya. Nah, jadi X nya itu yang ke sana, Y ke sana, Z juga ke sana. Nah, cara ngeliatnya kita di tadi mass properties, lalu yang ini kita ubah ke koordinat sistem 1. Nah, bisa kita lihat di sini kan berubah nih, defaultnya itu 704, 907, 1724. Kalau ketika pindah ke sini dia negatif 79, negatif 51, dan Z nya 24. Jadi untuk ngatur koordinat sistemnya seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal ya. Setelah kita belajar assembly tadi, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk latihan soalnya ya. Kita bikin file baru lagi, assembly. Nah, di sini sebenarnya kita udah punya soal itu seperti ini ya. Kita disuruh mengassembly part-part ini menjadi seperti ini. Nah, part-partnya itu di sini teman-teman. Basic assembly yang 65. Nah, pertama ini kan ada pivotnya ya. Nah, kita ambil ini itu sebagai base ya, box pivot. Nah, kita letakkan di sini. Nah, bisa kita lihat di sini udah fix spot. Kita posisikan ini sebagai pivot, maksudnya sebagai base. Kalau kita masukin part-part yang lain, 1, 2, oke, sudah semua. Nah, langkah pertama kita akan masukkan yang ini kita seperti yang tadi kita praktekkan, kita mate dengan yang ini. Nah, ini namanya concentric ya, ditambah dengan yang ini. Kita iniin.
nggak bisa digeser. Bentar. Masih bisa. Oke, setelah itu kita commit lagi ini dengan ini. Ya. Nah, ini nggak bisa digeser lagi. Lalu ini masuk ke sini ya, sini, dan ini mepet sini. Nah, kalau udah gini, kita masukkan sini, masukkan ini ke sini. Oke, posisinya kebalik ya. Sebentar, kita balik terlebih dahulu, lalu kita masukkan sini dengan sini, yang ini kita mate dengan sini. Oke, dan ini sama ini jaraknya mepet ya, mepet. Ini pamit dengan yang ini. Nah, seperti ini. Kalau kita atur jarak dari sini ke sininya itu 6,5, berarti jarak sini ke sini itu kita aktifkan jarak 6,5. satuannya katanya di sini milimeter. Nah, 6,5 mili. Kita flip ke di dalam, kita checklist. Nah, kita udah bikin sampai sini. Nah, yang terakhir itu ini ya teman-teman. Bentar, harus kita masukin ini ke sini, checklist. Kita masukin, harus kita kita mate bagian situ dengan sini. Nah, oke. Udah jadi seperti ini, tapi masih under define. Oh iya, kita harus ngatur sudutnya nih, 140 derajat. Kita ambil lagi, kita ini dengan ini kita aktifkan di 140 derajat. Klik. Oke, lalu kita paralel ini dengan ini, kita paralel ya. Nah, udah jadi ya. Ini udah nggak bisa digerak-gerakin lagi. Tapi masih belum fully define. Coba kita lock dulu yang ini. Kita lock. Lalu ini sama ini kita lock. Lalu ini sama ini kita lock. Nah, sekarang udah fully define ya teman-teman, udah berhasil bikin yang ini. Sekarang kita lanjut bikin yang kedua ya. Kita hapus dulu.
kita down save. Nah sekarang kita bikin desain atau soal yang selanjutnya. Nah selanjutnya itu yang ini ya. Oke, jadi soalnya itu seperti ini. Kita lihatin dulu PDF-nya. Nah, kita disuruh menggabungkan dua ini menjadi seperti ini. Oke, langsung aja. Kita masukin dua blok. Pertama kita masukkan ini, tamit dengan ini, kita balik ya. Kalau kita sejajarin ini sama ini, oke. Kalau ini dengan ini, oke. Lalu titik ini dengan titik ini, sangat kenapa ini ya? Ya kita ulang aja teman-teman. Oke, kita ulang. Oke, kita cepat aja. Ini kita, aduh, kita mate, enggak, mate yang ini dengan yang ini, kita balik dengan ini. Ini lalu ini dengan ini perpendicular ya. Bisa ya. Titiknya gimana? Gimana ya? Bentar ya teman-teman, nggak lupa sih yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nanti kita ini sini atau enggak tamit yang sini, yang sini kita ini.
delete. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Tapi bentar, ini kita mute dulu. Nah, sekarang udah fully define ya. Nah, kita udah bikin, kita save. Satu, kita save. Selanjutnya kita bikin soal yang ketiga. Bentar. Soal ketiga tuh ini. Nah, oke, langsung aja kita bikin new file. Soal ketiga tuh berarti kita mau ini aja jadi base. Oke, kalau kita insert ini dengan ini sama ini, dan itu butuh 1 2 3 4. Harusnya bisa di copy sih. Nah, bisa. Oke, pertama kita mate yang ini ketemu yang ini, checklist, lalu ini masuk ke sini, kita checklist, ini samakan dengan ini, checklist, ini sama dengan ini, checklist. Gini nggak sih? Kebalik. Tadi, bentar, kita ulang lagi. Ini dengan ini, oke. Yang ini dengan yang ini, oke. Lalu ini dengan ini, oke. Lalu ini dengan ini, oke. Nah, selanjutnya, oh iya, kita belum insert lagi ya, bracket kurang 1. Enggak bracket doang ternyata, sama ini juga. Nah, ini caranya muter gimana ini? Coba ini aja dulu. Ini masuk ini mate dengan yang ini. Ini dengan yang ini. Mana tadi? Ini dengan ini. Lalu ini dengan ini, oke, yang atas. Sini bisa digerak-gerak ya. Belum sama dengan ini.
biar masuk ke sana gimana ya? Tamit ini dengan yang ini. Nah, ini aja, tapi nggak nempel sih sebenarnya. Enggak. Nah, paralel ini kan ada masuk seperti ini sama yang ini masuk sini. Ini sama dengan yang ini. Oke. Masuk ke sini. Ini sini. Gini sih jadi hancur. Menempel. Oh iya, nah ini masih under defense. Yang menyebutkan dia masih bergoyang-goyang. Kita coba lihat. Apakah ini belum menempel dengan ini? Kita paralel. Oke. Nah, udah. Tapi masih under defense ya. Coba kita lock. Masih under defense. Nggak mungkin sih. Coba limit. Nah, udah fully defense. Oke, kita udah bikin ya untuk soal yang ketiga. Kita save. Oke, sekarang kita jadi gini. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir itu ada ini ya. Nah, seperti ini soal yang terakhir. Langsung aja.
position capsule. Nah, masuk ke soal yang terakhir, berarti itu pisnya ini lower upper, yang lower aja, terus insert komponen upper HR screw. Ini dikali dulu dua, ini juga kali dua. Nah, oke, langsung yang ini mate ke sini. Oke, lalu ini harusnya nempel sini, harus nempel sini. Oke, dan ini harus nempel sini. Nah, ini harus nempel, dan ini juga. Oke, yang bawah sama yang bawah tekan situ, sini, di sini. Nah, ini cantik. Oke, sekarang tinggal bautnya ya. Ini masuk ke sini. Oke, kalau kita sini ada jarak ya antara bautan itu 5 cm. Baut kita kasih jarak 5 mili ya, 5 mili. Oke, dan sini juga masuk, lalu kasih jarak ini sama ini tuh 5. Oke, nah sini udah, tapi masih ada define. Oh iya, ini masih bisa digerak-gerakin ya. Aku mau paralelin ini sama ini. Oke, lalu ini sama ini. Oke, tinggal bisa digerak-gerakin. Dan ini juga mana yang diparalelin? Ini kali ya, sama ini. Nah, paralel sama ini kita paralel. Oke, nah sekarang udah jadi ya teman-teman, kita udah menyelesaikan 4 soal, dan di sini kita save. Nah, kurang lebih begitu ya untuk tutorial assembly dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.